Eh, Oi, kamera gua udah masuk belum? belum. Oh, lupa di turn on. Ya ampun. Bangsut. Gimana, Yo, what's gimana? up, man? WhatsApp, Apa bro. kabar? Baik. Opening dong. Opening dulu dong. Iya, anjir ada opening. Anjir, gue lupa lagi. Jadi gua nih openingnya nih. Ya lu dong. Kan kemarin gua. Curang. Arya harusnya ada nih. Minimal kan kalau ada Arya nggak Ada harus Arya. gua gitu. Iya, tapi kan. Arya minggu depan spesial. Iya. Oke. Nggak jelas banget. Anyway, oke, gua opening nih ya. Oke. Ini seru nih, seru. Aduh, kenapa harus ada gimmick-gimmick gini sih di awal? Oke. Halo guys, welcome back to podcast Ontah. Obrolan mentah. Woi, keren. Eh, Keren, boleh lah, boleh lah. boleh. Gua menahan diri itu untuk tidak keluar yang Ini aneh-aneh. kenapa ya? Kenapa centang ini tuh bikin orang makin keren gitu? Kenapa harus begini Gua gitu ya? nggak tahu sih, memang ini udah Kenapa nggak signature. begini? Gua nggak tahu. Ya kan? Gua nggak tahu. Atau begini Tapi, kan? tapi Ya, dari dulu, gua itu kalau udah iya. berasa keren selalu kayak gini. Iya, dari dulu, dari zaman Bahela kan, begini. Cuma ada satu momen yang gua ingat. Ada satu momen yang gua ingat. Detektif Conan itu dulu kalau misalnya mecahin apa namanya? Mecahin Masalah. misteri gitu. Dia pasti mikirnya tuh begini. Ini kan kayak ini Ki, pegang dagu, pikir. Ya. Kalau begini keren. I know. Cuma Kenapa harus begini? gue gak tau lah ya. Cuma ada momen pas waktu kecil itu. Jadi ceritanya di toko orang tua gue nih kan. Di toko orang tua gue pajang ambal di luar toko gitu kan. Entah gimana ceritanya, mungkin silap. Kecuri tuh satu ambal kami. Waduh. Ambal orang tua gue dibawa lari tuh sama orang gitu. Malingnya nggak dapat. Terus kayak semua pada heboh kan di TKP tempat kejadian perkara. Iyalah, ada maling yang seru Iya, pasti kan. iya. Jadi kayak orang tua gue pada ngobrol-ngobrol sama yang lain kan kayak mana kejadiannya. Gue kayak mantengin lokasinya itu kayak pura-pura jadi detektif Conan gitu, tau gak sih? Jadi kayak mikir, gimana cara dia mencurinya tadi? Gue kelilingin tuh tempat ambal yang dicuri kan. Kan jajaran ambalnya ada yang kosong tuh jadinya. Itu gue liatin tangan gue kayak gini gitu kan. Terus kayak gue pura-pura sok mikir gitu. Kata kakak gue kayak liatin gue gitu kan. Terus kayak bilang, sok detektif kawan. Digituin anjing. Kayak apa? Presiden sudah wibu sejak dini. Gitu. Nah, Iya. di situ ya, saya wibu. Itu definisi wibu yang tidak bisa membedakan dunia Pada kenyataan dan dunia. kartun. Tapi mungkin Iya, lebih kartun. tepatnya kayak gue mungkin terinspirasi kali ya. Bukan tidak bisa membedakan. Sebenarnya gue tahu kayak ini tuh suatu kejadian perkara dan gue memang mikir, tapi gaya mikir gue itu mengikuti Iya. Conan gitu. Lu terinfluence sama karakter Terinfluence itu. kali ya. Ya kan? Tunggu, ini kenapa kita jadi bahas wibu lagi ya? Udah 2 loh episode podcast kita ngomongin wibu. Emang udah ada elemen wibu di jiwa kita, Ki. Gua kayak ngerasa kita ini, apalagi nanti lu. Lu gak lihat tuh Ki, di belakang gua. Belakang gua lihat tuh. Ada foto wibu di belakang. Oh, apa itu? Gak tahu. Punya adek gua. Astaga, itu foto wibu karakter cewek ya? Iya. Tapi gak tahu karakter apa. Oh, iya. Jadi triganya kalian itu berapa bersaudara? Dua doang. Berdua doang? Itu dua-duanya wibu ya? Enggak. Saya sekarang udah gak. Saya udah lebih mengikuti ke barat-baratan. Ya, nggak masalah lah, nggak masalah. Maksudnya
ini gimana ya? Kadang-kadang kan kalau orang suka Jepangan dikit aja dibilang wibu gitu. Iya, Sebenarnya sebenarnya lebih tepatnya tuh kalau dibilang wibu mungkin ngomongnya taunya tuh yang anime jadul semua doang. ya Yang ya sekarang udah gak ngikutin. apa? Yang sekarang itu udah gak ngikutin. Ngikutin itu yang dulu-dulu semua. Oh iya iya iya. Ya nggak maksud gua gimana ya? Kayak kesannya kayak lu suka Jepangan itu jelek banget Oh gitu. Ya iya, enggak padahal sih. ya B aja sebenarnya Ya. kayak oh ya udah. Apa bedanya dengan kalian yang suka K-pop? Hey, para wanita. Parah, cowok juga ada yang suka K-pop. Hey, para wanita dan pria. Tapi kan, oh iya ya, oh iya, Ada. Ada ada. kan K-pop. Gua baru K-pop ingat kan lagi ada teman boyband gua sama ada girlband lagi. kan. Iya 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 iya. Udah. Sebenarnya intinya yang penting jangan merugikan orang lain aja. Terserah mau suka apa. Iya betul betul. Lu udah Bijak nonton kan? ini belum sih? Sok bijak Apa lu. tuh? Lu udah nonton Sri Asih belum? Udah dong. Anjir, anjir gua kayaknya ini dah. Lu tau Apa gak lu? sih kalau di tempat gua nggak ada bioskop kan? Jadi kalau gua mau nonton bioskop itu kayak gua harus sebenarnya Mobil dulu. enggak Jauh. pergi dulu iya ke Medan. Tapi ada sih yang paling dekat dari gua itu 4 jam gitu. Tetap aja kan 4 jam untuk nonton Iya, lu bioskop. Anjir. berasa kayak jalan-jalan. Nah itu. Nah jadi kayak gua harus keluar kota. Jarak paling dekat itu 4 jam. Dan biasanya gua pergi ke Medan itu 12 jam yang harus gue tempuh hanya untuk Naik menonton apa? bioskop. Naik mobil. Naik mobil, jalan darat. Gak ada kereta gitu. Kereta. Keretanya nggak sampai Medan. Oh, kalau Keretanya nggak sampai sampai tempat yang Medan. 4 jam itu nyampe gak? Yang 4 jam itu. Oh salah. Keretanya nggak nyampe gua. Jadi Oh. kayak dari Medan berhenti di tengah jalan tuh jalur keretanya. Belum dibuat lagi. Gitu. Jadi inilah aduh memang kalau ada film-film baru gua bener-bener ketinggalan dah. Kayak ini lagi kan Black Panther gue juga belum nonton. Black Panther udah nonton? Belum. Anjir. Tapi Sri Asih keren gak sih? Lebih bagus daripada Gundala menurut gua. Lebih bagus daripada Gundala? Ya menurut gua. Serius loh? Ya menurut gua kan orang-orang kan punya pendapat masing-masing berbeda. Kalau menurut gua, soalnya gini Ki, gua kan sebenarnya gua udah lupa ingat ya apa plotnya Gundala. Lu nonton gak waktu itu Gundala? Nonton? Nonton gak? Nonton? Nah, lu inget gak waktu itu kan ada musuhnya kan, Big Boss-nya. Ya. Nah, terus Big Boss-nya ini kan dia kayak punya apa tuh kalau misalkan di Blitz ya kita ngomong agak lebih dikit ya. Di Blitz? Maksudnya kayak kalau di Blitz kan ada GT13 tuh kaptennya. Oh, Nah, kan si Pengkornya juga sama kan kayak punya kaptennya gitu kan. Iya. Yang ya kan. Ya, Tapi kan langsung anak buah anak buah andalannya. tingginya andal-andalannya ya, kan. Itu langsung dikenalin semua tuh. Terus kesannya kayak si Gundala itu mesti ngalahin mereka semua. Sedangkan Gundala itu kayak apaan sih gue baru tahu kalau gue punya kemampuan gitu kan. Nah, kalau di Sri Asih walaupun ada sih yang kayak di teaser kalau misalkan oh musuhnya itu ada 5 loh, ada 5 pilar gitu loh. Tapi fokusnya ke satu doang. Oh, jadi kayak Yang ini cuma di mention doang, karakternya pun nggak ada, cuma dikasih tau doang. Oh ada 5 musuh nih, ini dan ini. Tapi yang hadap itu sekarang si ini, jadi fokus satu orang. Tapi kalau yang Gundala ini kayak udah dikenalin, Iya udah kayak mereka tuh udah beraksi divisualin. juga kan. Terus kayak si Gundala, teringanya Gundala ini ngelawan semuanya nggak ya dulu filmnya? Gue lupa tuh, kayaknya seinget gue kayaknya ada ketemu lah kayak kelihatannya ya. Gue juga lupa ingat, bisa nonton ulang tuh. Iya, Gua lupa ingat. mungkin harus nonton Soalnya ulang lagi ya. seinget gue itu dulu kayak gitu kayak kesannya ini musuhnya banyak banget. Kayak dia baru masih newbie dateng, tapi ujung-ujungnya nggak dilawan juga, nggak dikalahin. Tapi Gundala itu udah bagus banget loh menurut gua untuk Film film Indo. superhero. Iya, film superhero Indo Gundala itu keren banget. Gua belum menonton Gatot Kaca, tapi kata orang kayaknya Gatot Kaca jelek deh. Gatot Kaca kalau yang gue nggak nonton ya, kadang review kan pada nggak bagus, banyak yang jelek. Tapi kalau pengalaman gue waktu itu kalau nggak salah satu concernnya adalah banyak iklan. Lo denger nggak? Gatot Kaca itu di sama filmnya banyak hard sellingnya. Oh iya, Katanya gue dengar. gitu. Nah, kalau Sri Asih bagus nggak? Bagus. Iya. Iya. Tapi bagus. kalau lu bilang lebih bagus dari Gundala, kayaknya gua bakal menikmati juga ini nanti. Cuman masalahnya gini, kalau menurut gue ya yang perlu diimprove, nggak tahu mungkin mata gue yang salah. Mata lu salah. Mungkin bener, ya mungkin kan. Namanya kan preferensi sekarang beda-beda ya. Jadi koreo berantemnya udah bagus, koreografi udah bagus. Ya. Tapi itu kesannya kayak
apa ya ngomongnya, slow slow juga enggak pak, cepet tapi kayak kurang ada kurang ada kurang ada ini apa namanya, kurang ada impactnya. Kayak biasa mukul kan, Oh. nih ini misalkan ada satu tangan ya, Ah. mukul kan Ah. langsung begini kan, Hmm. gitu kan, cepet. Ah. Ya. Kalau dia tuh kayak hep gitu loh. Ngerti gua, ngerti. Apa sih namanya, kayak kurang Kayak gak believable kalau mereka tuh lagi berkelahi gitu ya. Kayak mereka ya, itu menahan bagus, efektif, diri biar impactnya nggak gak sakit gitu. Nah, ya kesannya tuh kayak gitu, kayak misalkan mau tangan sama tangan nih, kalau bisa kita filmnya kayak begitu, wah cepet banget tangannya Ya. ngadu kan, udah kayak hep, hep, terus pakai Oh. tangan pun kayak hep gitu, kayak Oh ya, Koreanya masih jelek Koreanya gitu bagus, ya. Koreanya bagus, tapi kayak mungkin eksekusinya Kurang mantap ya. kurang mantap, mungkin karena istilahnya mungkin gak gitu, basicnya nggak bisa berantem, jadi kalau berantem jadi kesannya kayak Pevita Pierce nari ya? mungkin. Pevita Pierce ya, cewek ya? Ya, Oh, Pevita mungkin nggak Pierce. pengaruh nggak, gue nggak tahu ya dia pernah Bisa berantem. jadi, bisa jadi. Tapi kalau Walaupun misalkan lagi adegan dia lagi jago, yang ada efek-efek CGI-nya yang pas mukul musuhnya mental, itu bagus. oh. Wah, ada efeknya pas CGI-nya banyak nggak? CGI-nya CGI-nya sebenarnya tuh lebih kayak ini loh, kayak misalkan dia mau lari cepet nih, Hah. ini kayak waktu jalan tuh kayak agak berbayang-bayang gitu loh. Masih tahu kalau dia cepet. Intinya itu bagus atau enggak? Bagus, bagus. Oh, Cuman bagus. bagus, tapi ada beberapa mungkin kayak, lo tau kan kalau seriasi filmnya kan di delay kan. Ya, karena mereka bilang ada masalah Kalau di kalau production yang gue lihat, demi untuk meningkatkan kualitas ya, kalau saya bilang ya. ya, kalau yang gue lihat sih animasi CGI-nya Hmm. ada yang masih agak kaku dikit. Kalau menurut gue sih kurang waktu aja, Oh gitu. kurang revisi. Cuman ada CGI yang misalkan, aduh gue takut spoiler, pokoknya ada CGI yang efeknya itu, jangan spoiler. ya kan, efeknya itu bukan berantem kayak efek-efek lingkungan, efek-efek, ya pokoknya ada efek-efek yang mungkin lo bakal nggak itu langsung lihat, oh ini CGI, ini 3D gitu. Mungkin mata kita kan, kita kuliah 3D gitu kan, Ya. pas nonton, oh ini 3D, ini bukan footage gitu kan, biasa kan, karena kalau namanya film kan bisa footage, bisa 3D ya kan, Ya. ada dua kemungkinan gitu kan. Nah Ya. ini pas gue liat, oh ini 3D, ya langsung tahu lah. Oh, berarti ya Beberapa sebenarnya kalau menurut gue sih waktu sih, kendala waktu mungkin sama duit aja. iya sama Tapi overall bagus sih, overall bagus. pasti budget gitu. Kalau lu kasih rating 1 sampai 10 berapa tuh Sri Asih? Gue kasih 7,5 gitu. 7,5. Ya, gue mau kasih tahu apa yang gue nggak suka, tapi takutnya spoiler Ki. Oke, kalau gitu jangan deh karena Sebenarnya 7,5 ini bukan gara-gara filmnya jelek gitu. Emang gue kesel aja tuh nontonnya. story maksudnya- berarti ini story nih. Nggak, bukan di story sih. Spoiler Ki kalau gue sebut. Anjir, oke, stop. Jadi Ya, sesuatu yang gue gua- gak suka itu ada hubungannya sama di bagian endingnya gitu. Oke. Karena kayaknya gue yakin nanti bakal ada secret ending juga gitu. Ya nggak? Ya sebenarnya kalau dari plot sih menarik sih, karena dia bikin plot twist. Plot twist sih dapat. Tapi kalau plot twist sih dapat. Ah. Tapi karena mereka mau bikin plot twist itu, durasi filmnya 2 jam makanya. Oh, jadi kayak lu mau bilang kalau kesan plot twistnya itu maksa gitu? Nggak maksa, bagus ya, maksudnya mereka tuh menurut gue sih agak berbelit ya, karena dia ceritanya panjang banget. Oh. Kayak dia mau, karena mau keluar plot twist itu, jadi kayak cerita dulu kelarin, baru plot twist di akhir-akhir. Lanjut lagi story jadi panjang. Tapi itu gue gak bikin gue kesel, cuma karena lama aja, kadang-kadang kan kesel ya, nonton lama tapi ternyata buat di plot twistin doang. Nah tapi yang gue gak sukanya itu yang ini, apa namanya, yang terakhir-terakhirnya doang, apa kayak ada berhubungan sama musuhnya lah. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyakan tapi gue takut spoiler. Misalnya, Coba ya, tanya dulu ya. misalnya ini pertanyaannya aja nih ya, tapi lu gak usah lu jawab. Misalnya ya. ada ini ya benang merahnya dengan Gundala gitu. Itu gue mau tanya, ada nggak? Sebenarnya selama film itu nggak ada hubungan sama ke Gundala. Yang adanya ke Gundala cuma ada di lu udah spoiler itu. post credit. Spoiler. Enggak Itu dong, kan post credit. Oh iya. Kan lu masalahnya apa?
hubungan yang Sri Asih sama Gundala itu adegannya sama. Soalnya Dia cuma ngejelasin timeline doang. oke lah. Soalnya Tapi di adegannya sama. Gundala itu ada Sri Asih loh. Iya, adegan itu doang. Itu adegan itu yang masuk di film itu sama. Oh, masih sama. Iya, cuma dia cuma lebih ngejelasin doang. Ini tuh kenapa sih dia muncul gitu loh. Ini dalam rangka apa gitu. Oh, gitu. Dijelasin. Iya. Anjir, Jelasin. keren juga. Kenapa dia bisa muncul di situ gitu Iya. Oh, keren. Kalau misalkan kalau lo untuk Gundala sebenarnya kesel kan, kayak kesannya kayak apaan sih cuma datang kayak peran sekali udah hilang gitu kan. Iya. Itu ada kenapanya gitu. Keren sih kalau mereka bikin konsep ceritanya kayak gitu jadi keren. Jadi kayak semua cerita Nyambung. itu beririsan nyambung, betul. Jadi mungkin yang gue kesel itu mungkin ada hubungannya sama film berikutnya mungkin. Ini deh. Gua kan nggak tahu nih Sri Asih ini superhero apa gitu. Kalau Gundala itu kan kita udah tahu dia itu kekuatannya petir gitu. Oh, Nah, kalau Sri Asih ini simpelnya dia itu superhero apa? superhero apa kesan? Kalau di barat nih nggak ada kayak begini modelnya Ki. Wonder Woman bukan? Enggak, mirip Wonder Woman karena ada adegan yang mirip itu loh, yang lo tau gak sih yang Wonder Woman ada peluru ting ting. Nah itu ada. Cuma maksudnya kalau mau dibilang mirip, Wonder Woman itu sumber kekuatannya kan karena dia anak keturunan Betul. dewa kan? Iya. Ya kan? Dewa kan? Kalau misalnya spoiler menurut lu gak usah ceritanya nggak apa-apa. Kalau ini tuh ada hubungannya sama leluhur ya itu istilahnya. Apa cerita siluman? Kekuatannya super strength juga nggak ya? Kayak Super strength ada, super speed ada. Terus apa tuh? Tapi sih dia ngomong sih yang apa tuh yang ada buat tangkis-tangkis itu. terus sama dijelasin. selendangnya. Terus Itu sih sebetulnya dia cuma dibilang itu pusaka. Itu maksudnya kayak equipment. Yang gitu-gitu gue agak kurang suka ini. Ya kan equipment, bukan kemampuan dia itu bukan bikin selendang jadi panjang, tapi selendang itu emang satu pusaka gitu. Iya, ngerti. Tapi kemampuan utama dia emang super strength kayak Wonder Woman, kemampuan dia utama. Jadi kayak Wonder Woman nih, dia kan punya tali tuh. Jadi makin mirip ya. Iya kan? Kan Wonder Woman tali ya. Kalau ini selendang. Wonder Woman tali kan. Kalau ini selendang gitu loh. Gini. Kadang gue yang nggak terlalu suka apa? Selendangnya gak ada kemampuan lebih tuh ya. Maksudnya kayak ya dia gak punya kemampuan ke talinya Wonder Woman kan bisa bikin lu ngaku kan. Ngaku kebohongan lu kan. Kalau ini ya lu buat tangkep aja. Oh iya. Cuma buat apa tuh ngikat di atas kayak Spider-Man puter-puter. Iya. Gini. Ada satu kemampuan lagi yang Wonder Woman gak punya. Gue gak bisa bilang di spoiler karena di komiknya ada di webtoon. Kan gue pernah baca webtoon deh. Kemampuan lu di webtoon udah ada. Dia bisa kage bunsin. Dia bisa kage bunsin. Iya. Anjir. Dia bisa menduplikat dirinya. Ya. Itu bayangan atau asli? Atau gini kan kalau bukan ilusi. Karena musuhnya digebuk bener kena gebuk. Tapi walaupun ujungnya dia kan hilang kan. Berarti bener-bener kayak bucin biasa kalau menurut gue sih. Anjir, kayak di Naruto punya kan dia punya bayangan. Bayangannya juga. bisa mukul gitu kan. Berarti Sri Asih ini sumber kekuatannya mistik lah ya kalau gue bilang. Ya mistik, betul mistik. Aduh yang gitu-gitu gue kurang suka nih sebenarnya. Walaupun tapi kan ya tapi kan ngomong Gundala juga mistik gitu kan. Sambar jeger. Gini. Kita breakdown Gundala ya. Gundala kalau di komiknya itu mistik dewa, betul. Iya, kan? Dia tuh ceritanya dewa petir. Gua nggak tahu ini benar atau salah. Maksudnya gua nggak tahu ini salah. Tapi yang gua tahu simpelnya itu dia itu diberikan kekuatan petir oleh dewa petir. Jadi di dunia Gundala itu ada dewa-dewanya gitu, ada dewa petir, ada gitu-gitu. Gue pernah nonton yang versi zaman jadul lah soalnya. Yang kostumnya mirip The Flash banget. Iya benar. Yang beda warna biruan, yang ada kuping sayapnya. Nah, kalau di Gundala film ya, diadaptasinya walaupun mungkin pokoknya nggak ada dihubungi lah dengan dewa-dewa petir gitu. Ada cuman yang penting manusia ini kejebret petir, dia punya kemampuan hubungan sama petir gitu kan. Iya. Terus yang bikin kerennya lagi itu kostumnya. Gue suka banget
kostum merahnya itu karena bukan kayak dia mencoba untuk menjadi superhero, tapi dia bukan dia ingin menjadi superhero, tapi dia masih mencoba eh sebagai civilian. Gimana ya? Oh, penduduk orang biasa masyarakat. Iya, dia orang biasa yang mencoba untuk melindungi aja dengan kostum seadanya. Itu yang keren banget dari Gundala menurut gua. Itu tuh kayak lu nonton apa ya kalau film luar tuh ya? Betul. Vigilante ya? Vigilante enggak deh. Daredevil. Lu tau gak sih kostum pertama Daredevil itu cuma kain hitam? Iya, kayak Spider-Man juga, kayak Spider-Man. Iya, Spider-Man juga, walaupun Spider-Man bedanya cuma iya, Spider-Man Homecoming ya? Iya kan? Iya, gara-gara kita semuanya sama, ketriggernya gara-gara dia mau ngebantu doang. Jadi kostumnya seadanya. Iya, jadi maksud gue itu ada dijelasin alasannya kenapa dia pakai baju itu, kenapa dia butuh sayap di kupingnya, kenapa dia pakai kacamata ini. Oh, kalau ini sih dijelasin, tapi sebenarnya kayak alasannya nggak sekuat punya Gundala. I know. Jadi kalau gue bilang itu mereka mencoba make sense kan komiknya itu ke realita gitu. Wah, betul, ini juga sama. Jadi yang Marvel lakukan selama ini itu kayak gitu. Makanya kayak ada perubahan makanya kan dari komiknya. Dari komik ya. Lu bisa bayangin kalau misalnya mereka ambil desain aslinya Iron Man dari komik ke ini. Iya lah ya, kayak inilah film Marvel yang jadul Avenger ya. Iya, kayak cuman tempel-tempelan. Iya, bahkan movie Marvel itu mengubah visual dari komik. Dan gue suka Gundala juga karena mereka mencoba make sense kan kostum awal dari si Gundala. Tapi tenang kok Ki, kostumnya kalau selama yang di Sriasi dia pakai kostum itu telat juga, itu pun kostumnya ternyata tuh ya spoiler hampir aja. Jangan. Kostumnya itu emang kayak turun temurun karena mereka kan istilahnya kuatannya mistis tuh. Iya. Katanya kayak turun temurun kemampuannya. Jadi tuh Sriasi tuh gak cuma satu. Misalkan 10 tahun yang lalu mungkin buyut lo Sriasi juga. Atau mungkin 200 tahun lalu, gak tau, gue lupa sih jangka waktunya, pokoknya istilahnya itu Sriasi itu lebih dari satu. Yang satu udah pensiun, ada Sriasi baru lagi. Dan setiap Sriasi yang baru itu pasti dia selalu kayak Avatar. Lu pasti ketemu sama yang pertamanya. Ada generasi. Oh gitu. Ya, jadi kostumnya itu terinspirasi dari yang lama. Nah, tapi karena makin baru, makin modern kostumnya. Oh. Gitu. Oke deh. Makanya kalau lu perhatiin kostum yang Sriasi yang di poster yang baru sama yang pasti Gundala beda kostumnya. Itu kenapa? Nonton sendiri Ki. Di kredit yang tulisan yang naik ke atas itu, kalau kreditnya Iko Uwais itu yang ngelatih koreografinya. Gak heran sekarang film-film action di Indonesia itu udah pakai UAS Team namanya, UAS Team. Karena kan mereka tahu kalau Pak Gerit bagus gitu kan. Iya. Makanya waktu gue bilang sih koreonya bagus Ki, cuma sayang aja kayak mungkin karena nggak bisa berantem beneran jadi kayak mukul takut gitu kan ya. Tapi harusnya untuk seorang aktris profesional ya harusnya mau ya. Bukan nggak bisa ya. Harusnya dia belajar tekun sehingga dia memenuhi ekspektasi kita gitu. Karena dia dipercayakan berperan sebagai Pevita Pierce. Ada dua kemungkinan sih Ki sebenarnya Ki. Antara emang dia berantemnya kurang mantep pukul gitu ya. Atau karena terlalu jomplang sama CGI-nya. Nanti deh ya kan, coba. Kayak CGI-nya itu kayak mukul tuh kuat sekali Ki. Tapi setelah mukul kuat sekali berantemnya biasa lagi. Nanti gue coba nilai sendiri deh kan. Ya coba lah. Tapi kalau menurut gue gitu kayak maksudnya. Tapi kalau ada adegan yang katanya biasa aja mukulnya kayak berantem orang biasa, terus tiba-tiba ada juga jadi kuat gitu loh, kuat banget. Iya. Soalnya kalau alasannya dia nggak bisa berkelahi, siapa Hammer Girl di The Raid itu gue lupa namanya siapa. Hammer. Gak bisa berantem juga ya? Apa? Gak bisa berantem juga dia ya? Cuma koreo doang gitu kan? Iya. Dia bisa berantem? Enggak, gini. Dia itu bukan base-nya itu yang film-film action gitu. Atau mungkin gue yakin dia nggak ada basic bela diri sebelumnya gitu. Tapi dia ketika jadi Hammer Girl di film The Raid, ikutin banget. Iya keren sih, keren. Keren banget, booming banget. Dia tuh bahkan kayak gimana ya? Ada gimana gue bilang ya? Mereka itu udah kayak superhero, baseball bat sama Hammer Girl.
Iya, karakternya dapat. Karakternya dapat banget gitu. Gini deh, ada lagi karakter cewek itu siapa cewek cakep itu? Mau di Ayunda, sorry. Nggak ada Dede ya. Mau di Ayunda. Jauh Ki, jauh ya tolong. Tapi kan ada D di hurufnya, cuma bukan berawalan dari D. Boleh. Intinya mau di Ayunda main film di The Night Comes for Us. Itu film action di Netflix. Karakter utamanya si Jota Slim, musuhnya Iko Uwais. Di situ ada karakter Hammer Girl juga kalau nggak salah gua, sama si bukan karakter ya, pemeran Hammer Girl sama si Maudy Ayunda. Nah, si Maudy Ayunda ini juga menurut gua kayaknya dulu nggak ada ini juga dong, basic. Iya, nggak ada basic kan? pasti. Karena dia main ibaratnya dari film yang gua tahu juga kayaknya dia nggak ada actionnya gitu kan, selalu drama gitu kan. Nah, di situ Bagus ya? Bagus. Keren banget dia lawan Hammer Girl lah di situ. Gua gak tahu Jadi, lagi nama aktris Hammer Girl-nya. Tunggu ada klip aja kali ya. Gue jadi penasaran soalnya kayak gue ngerasa adegannya itu kadang-kadang ada yang kayak nggak ada, menurut gue filmnya nggak dapet gitu berantemnya. Tapi koreanya bagus, indah dilihat. Oke. Kalau gitu gini aja deh, kita nobar. Kita sekalian react gimana. Oh, ini dapetnya bagus-bagusnya doang. Itu Pevita Pierce ya? Iya, ini bagus. Maksud gue ada beberapa adegan yang gak dapet gitu lagi. Jika kamu membiarkan kemarahan menguasai diri kamu, maka suatu hari dia akan menghancurkan diri kamu. Kita akan kalahkan dia. Populasi manusia di bumi ini sudah semakin banyak. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Biarin aja sesama mereka saling bunuh. Itu justru mempermudah pekerjaan kita. Kenapa Anda nggak berpihak pada Prayogo? Tidak semua orang bisa dibeli dengan Reza Radian ya? Mereka itu sekumpulan kecoa yang harus dibasmi. Bagaimana kalau saya menolak? Ada gak jumpscare. Dia trailer sih Ki, munculnya bagus-bagus semua. Iya. Ada yang ingin kami sampaikan. Jaga bumi. Itu nama kelompok. Wih, udah mau keluar tegang emosinya. Harus menelusuri dan menjaga garis keturunan Dewi Asih. Apa hubungannya ini semua dengan saya? Kamu adalah titisan Dewi Asih selanjutnya. Ya kan? Ini kemarin gue komentar anjir kenapa waktu dia pakai kostum mesti make upan dulu. untuk ukuran perempuan. Masalahnya lipstiknya minor banget Ki. Iya. Dia tapi cakep banget sih. Pevita Pierce cakep banget. Ada yang membangkitkan panglima. Cakep lah, gak cakep banget lah. Ya musuhnya spoiler dong tadi. Ialah roh setan itu. Oh emang ada tadi ya? Jahat. Itu yang tadi yang jadi bayang-bayangan itu. Nah, next. Atau komentar aja dari trailer yang menurut gue kurang. Oh. Keren sih, keren. Itu dong lihat saya. Biasa aja. Yang apa? Yang kurangnya cuma dikit-dikit doang sih. Jadi kayak minor-minor doang. Kalau menurut gue sih kayaknya gara-gara kayak ya udahlah ya kayak mungkin waktunya nggak sempet reshoot atau gimana. Tempel aja gitu. Yang gue bilang kurang mantep gitu. Nggak banyak sih. Tapi nggak ada di trailer ya tadi ya? Di trailer nggak ada. Masa bagian jelek dimasukin gitu. Dia juga. Tapi keren. Gue tadi kan baru lihat yang trailer yang tadi. Yang trailer 1 menit gue udah lihat. Bagus. Ini 2 menit. Keren juga, keren. Bikin gue pengen nonton lagi sih sebenarnya. Kayaknya memang superhero Indonesia kebanyakan ini kali ya, memang mistik-mistik ya, gitu ini kan. kalau komiknya kan masih setengah-setengah ya adaptasinya. Kalau ini tuh adaptasinya kayak benar-benar ya udah karena udah kekinian masa masih ngelawan siluman gitu. Ya udah manusia punya kemampuan siluman aja gitu istilahnya kan. Kayak manusia punya kemampuan super aja lawannya. Iya.
Kayak tadi kan dia bisa jadi asap-asap gitu. Kalau lu main Overwatch kayak The Reaper gitu loh. Iya aja The Reaper kali itu ya. Iya betul-betul mirip-mirip. Mirip The Reaper, Itu The tampaknya pun Reaper. mirip The Reaper. Kemampuannya pun mirip The Reaper banget sebenarnya. Iya juga ya, jadi asap-asap hitam gitu ya. Iya, asap-asap. Anjir, The Reaper iyalah bener The Reaper itu.